Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan kita menjadi umat yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, menjadi akhlak dan sirah Nabi. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Suaranya. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan tadabbur tentang Isra dan Mi'raj, insyaAllah. Jadi pada waktu yang paling inti daripada Isra Mi'raj adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Najm Allah berfirman bahwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia waktu itu berada di ufuk yang paling tinggi. Nabi Muhammad SAW berada dalam ufuk. Sumadana fatadalla, kemudian dia mendekat dan Allah mendekat kepadanya, fatadalla, dan bertambah dekat lagi. Fakana qaba qausaini au adna, sehingga dekatnya itu qaba qausaini sejarak 2 busur anak panah, au adna atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abdihi ma auha, maka Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan kepadanya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, maka tidak akanlah hati Muhammad itu mendustakan apa yang dilihatnya. Inilah sebetulnya titik puncak daripada Isra dan Mi'raj. Memang hadiah yang terbesar adalah sholat. Tapi titik puncaknya adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menerima sholat, tapi antara sholat dan perjumpaan lebih tinggi nilai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan yang awal bahwasanya Isra adalah gambaran sebuah kehidupan. Jadi kehidupan gaib yang paling tinggi adalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan orang yang beriman adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah dicapai oleh Rasulullah SAW waktu beliau di dunia. Kebahagiaan seorang paling tinggi adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dapat oleh setiap orang beriman dalam surga nanti. Dan itu telah dicapai oleh Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj. Sehingga membuktikan bahwasanya apa yang akan kita capai di akhirat nanti sudah dilalui Rasulullah SAW. Nah, konsep paling tinggi daripada Isra dan Mi'raj sebetulnya. Dan Rasulullah melihat Tuhannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ra'aitu Rabbi tabaraka wa ta'ala." Ra'aitu Rabbi. Aku melihat Tuhanku.
Tabaraka wa ta'ala, yang maha tinggi, yang maha mulia. Jadi ini semua harus sepakat bahwasanya hadis ini Allah melihat Tuhan. Nabi melihat Tuhan. Berjumpa, melihat, menerima sholat. Jadi berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan, dan menerima perintah daripada Tuhan langsung pada waktu malam Isra dan Mi'raj. Hanya menjadi masalah sebagaimana kita akan melihat Tuhan nanti di akhirat. Karena apakah kita dapat mungkin melihat Tuhan di dunia? Ya. Melihat, tetapi kata Nabi, ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi juga mengatakan bahwasanya dalam hadis yang lain, bagaimana kamu melihat Tuhan engkau? Saat Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak? Qala nurun anna arahu. Rawahu Muslim. Atau Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhan engkau? Betul kata Tuhan, Nabi, aku melihat Tuhanku. Tapi aku melihat cahaya, pancaran cahaya. Jadi melihat Tuhan, sedangkan Tuhan itu artinya Tuhan itu pasti diliputi oleh cahaya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, aku melihat Tuhan sebagai cahaya, sebagaimana engkau melihat matahari. Jadi kalau matahari itu kita tidak dapat melihat mataharinya secara fisik. Tapi kita melihat cahayanya yang ada pada memantul pada matahari tersebut. Maka demikian juga Allah Nabi Muhammad SAW melihat Allah pada malam Isra. Mereka melihat hal ra'aita rabbak qala nurun. Aku melihat cahaya. Anna arahu. Sesungguhnya aku betul-betul melihatnya. Jadi Tuhan berarti diliputi oleh cahaya. Yang sampai kepada pandangan Nabi adalah cahaya Tuhan. Yang nampak oleh mata Nabi adalah cahaya Tuhan. Ini maka ulama mengatakan Nabi melihat Allah. Sekarang begitu Allah punya zat. Allah punya, tapi zat Allah zat yang tidak terbatas karena manusia terbatas. Tidak mungkin manusia dapat melihat Tuhan yang tidak terbatas. Hanya yang dapatnya hanya cahaya Tuhan, cahaya yang keluar daripada yang meliputi Tuhan. Ini sangat penting konsep ini. Bukan berarti cahaya itu Tuhan. Bukan berarti cahaya itu Tuhan. Hanya karena Tuhan itu adalah pasti diliputi oleh suatu cahaya. Dan sekian banyak hijab-hijab yang lain sebetulnya. Yang Allah buka, yang terakhir hijab cahaya. Jadi Nabi hanya melihat cahaya. Sebagaimana kalau kata Nabi hadis lain, kamu melihat matahari. Tidak nampak mataharinya. Dengan mata kita. Mungkin orang memerlukan alat lain. Tapi secara mata, walaupun tidak nampak, hanya nampak cahaya yang ada pada matahari tersebut. Panas membara. Ini konsep sangat penting pada malam Isra dan Mi'raj. Walaupun ada hadis lain mengatakan bahwasanya Nabi bukan melihat dengan matanya, langsung dengan hatinya. Sebab ada hadis Aisyah mengatakan, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, man haddatsaka anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba. Wa huwa yaqulu la tudrikul absar. Aisyah berkata bahwa siapa yang mengatakan bahwa saya Muhammad telah melihat Tuhannya, maka dia telah berdusta.
Oleh itu kata ulama menyimpulkan hadis Aisyah ini benar juga. Yang dia maksud oleh Aisyah bahwasanya Nabi tidak mungkin melihat dengan cahaya dengan mata yang hari ini yang di badannya untuk nampak Tuhan. Maka Arab bahu dengan mata kepalanya. Tuhannya secara zat. Tidak mungkin. Hanya tadi maka ulama mengatakan Nabi melihat dengan mata hatinya. Jadi ada berapa permasalahan. Pertama, dengan matanya tetapi bukan Tuhan, cahayanya. Yang kedua, tapi hatinya meyakini yang dia adalah Tuhannya. Ini konsep tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya. Jadi, kalau kita melihat kepada konsep Isra Mi'raj adalah menampakkan kepada Nabi apa saja yang gaib pada hari kiamat nanti kepada manusia, yang mana manusia pun akan nampak semuanya nanti pada hari kiamat. Dan yang nampak bagi manusia paling tinggi adalah jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Nabi dapatkan pada malam Isra Mi'raj. Nabi melihat alam barzah. Nabi melihat para rasul. Nabi melihat semua surga dan neraka. Melihat semua malaikat. Semua yang ada dalam alam gaib bagi Nabi adalah nyata, alam musyahadah. Dan tingkat gaib yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia akan jumpa Allah di akhirat nanti. Itu Quran mengatakan demikian. Wujuhu yauma idzin nadirah. Ini malah wujuhun. Wajah-wajah orang beriman. Yauma idzin nadirah. Pada hari itu nanti, pada hari akhirat, nadirah, berseri-seri. Kenapa? Illa rabbiha nazirah. Karena melihat Tuhannya. Jadi, wujuh yaumadin nadirah ila rabbiha nazirah. Surah Al-Qiyamah ayat 23. Berarti di sini Quran mengatakan pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti, semua orang beriman kepada Allah yang masuk dalam surga akan berjumpa dengan Tuhan. Malahan, dan berapa ulama mengatakan kalau di surga yang, karena ada dua surga, ada surga yang VIP, surga yang biasa, bagaimana dalam surah Ar-Rahman atau dalam surah Al-Waqi'ah, orang-orang yang surga daripada orang-orang as-sabiqun as-sabiqun, orang surga orang-orang yang ashabul yamin. Apa perbedaannya? Orang-orang yang dapat surga, orang penghuni surga as-sabiqun as-sabiqun, surga yang VIP, surga yang utama, dapat melihat Tuhannya satu hari dua kali, pagi dan petang. Orang-orang yang surga biasa melihat Tuhannya satu hari sekali. Perbedaan dalam melihat Tuhannya. Tapi dua-duanya dapat melihat Tuhan. Di hari akhirat nanti, maka wujuh yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Ini yang akan, dan inilah yang kebahagiaan tertinggi bagi seorang hamba Allah, hamba seorang makhluk. Bukan surganya yang kita cari. Berjumpa dengan Allahnya. Karena kalau surga masih bersifat makhluk.
Surga itu ciptaan Allah. Jadi kebahagiaan seorang yang beriman, kebahagiaan seorang hamba adalah berjumpa dengan Tuhannya. Kebahagiaan seorang makhluk berjumpa dengan Khaliknya. Itulah yang dicari setiap orang dalam hidupnya. Berjumpa dengan Allah, mendapat ridha Allah. Dan itu yang telah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam malam Isra dan Mi'raj. Nah, dalam kitab Isra Mi'raj Ibnu Abbas, walaupun itu ada berapa komentar tentang kitab tersebut, karena tidak diikuti dengan riwayat yang sahih, tapi ada riwayat mengatakan waktu Nabi jumpa Allah, apa yang ucapan Nabi? Nabi ucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Yang kita baca dalam sholat tahiyat. Dan Allah menjawab, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dan Nabi menjawab lagi, assalamu alaina. Bukan hanya untuk Nabi ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau menurut kitab Ibnu Abbas tersebut, itulah pembicaraan Nabi dan Rasul bermula. Dan itu yang diabadikan dalam ucapan tahiyat kita pada waktu sholat. Kita bisa bayangkan. Maka tidak salah kalau ada kata as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat sebuah mi'rajnya orang beriman. Karena perjumpaan dengan Allah di hari pada malam Isra Mi'raj telah menjadi tanda kebahagiaan tertinggi seorang hamba Allah. Inilah sebuah rahasia daripada Isra dan Mi'raj. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima langsung wahyu daripada Allah, menerima langsung perintah sholat, menerima langsung ampunan Allah kepada orang beriman pada malam Isra dan Mi'raj. Kemudian kita setelah jumpa itulah yang paling tinggi, puncak Isra Mi'raj. Dan setelah itu Nabi turun lagi. Ada yang mengatakan Nabi turun, walaupun ada yang mengatakan ke Mekah, ada yang mengatakan Nabi turun ke Baitul Maqdis dulu. Kata Nabi Imam Ahmad mengatakan, setelah berlalu malam di mana aku melakukan perjalanan Isra, aku kembali ke kota Mekah. Dan aku merasa sangat berat. Dan aku tahu bahwa orang ramai tidak akan percaya dan mereka akan mendustakanku. Ini sesuatu yang di luar daripada pengetahuan manusia. Dan Nabi turun bersama Jibril kembali. Dan hadis mengatakan bahwa Nabi turun ke Baitul Maqdis lagi, baru kemudian naik Burak lagi karena Burak ditinggalkan tinggalkan di Baitul Maqdis. Lalu Nabi ke naik Mi'raj lah, tangga naik ke langit. Maka turun lagi dengan tangga tadi ke bawah, ya mungkin kita anggap sekarang macam lift lah. Lift yang kecepatan berapa ribu kekuatan. Bukan satu yang mustahil. Allah jadikan macam itu. Artinya tetap memang turunnya dengan ada alat. Turun dari langit ke bumi pun dengan alat, dengan teknologi. Turun berangkat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram pun dengan teknologi, dengan burak. Artinya ini suatu yang mungkin. Bukan satu yang mustahil. Dengan teknologi yang canggih. Hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah bisa kun fayakun, tapi untuk meyakinkan dengan sunnatullah manusia, sunnatullah teknologi. Teknologi adalah dua teknologi. Satu teknologi burak untuk daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan satu teknologi Mi'raj
suatu alat yang dapat menaikkan Nabi ke langit, ke jumpa Allah, sama ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha sebetulnya. Tapi turun lagi, dan setelah turun memang benar. Abu Jahal datang ke sisi Nabi, "Hai Muhammad, ada berita baru." Benar kata Nabi. "Apa itu?" kata Abu Jahal. Nabi menjawab, "Aku telah dibawa berjalan oleh Tuhanku di malam tadi." Abu Jahal bertanya, "Kemana?" Nabi menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Abu Jahal berkata, "Dan sekarang pagi-pagi ini engkau sudah sampai di hadapan kami?" "Iya," kata Nabi. Maka Abu Jahal berkata, "Bagaimana jika aku panggil orang ramai? Apakah engkau akan ceritakan kepada mereka sebagaimana engkau ceritakan kepadaku?" Karena bagi Abu Jahal ini kesempatan untuk meyakinkan orang bahwa Nabi itu dusta. Oh, panggil orang ramai. Nabi menjawab, "Boleh, panggil orang semuanya." Benar. Abu Jahal memanggil semua orang. "Wahai kaum Bani Lu'ay, Quraisy, marilah." Setelah orang ramai datang berkumpul depan Nabi, kata Abu Jahal, "Hai Muhammad, katakanlah kepada aku sebagaimana engkau katakan kepada mereka, kepada aku tadi." Apa kata Nabi? "Betul. Aku telah dibawa Tuhanku berjalan di malam tadi." Orang-orang bertanya, "Mana ya Muhammad?" Kata, "Aku bilang ke Baitul Maqdis." Orang-orang bertanya, "Dan sekarang engkau sudah berada bersama kami di sini?" Muhammad berkata, "Benar." Tengok. Kemudian orang ramai berkata, "Bolehkah engkau gambarkan kepada kami tentang Baitul Maqdis?" Jadi orang tidak langsung mendustakan. Tanya, "Betul, kalau betul ke Baitul Maqdis, apa yang kau nampak di Baitul Maqdis?" Kemudian Nabi menceritakan tentang Baitul Maqdis secara lengkap dan detail. Karena memang tambah lagi Allah nampakkan lagi Baitul Maqdis kepada Nabi. Dan di antara orang yang mendengar, ada berapa orang yang sudah pergi ke Baitul Maqdis. Maka orang yang berkata, semua yang diceritakan itu benar. Jadi apa yang Nabi ceritakan tentang Baitul Maqdis itu sesuatu yang benar. Sebagian lagi menjumpai Abu Bakar As-Siddiq. Karena mereka tahu Abu Bakar orang sudah pernah ke Baitul Maqdis. Karena Abu Bakar seorang pemimpin kota Mekah sebetulnya. Dia hakim kota Mekah. Dia sudah pernah ke Baitul Maqdis. Mereka datang Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kawanmu itu menceritakan bahwa dia telah berjalan pada malam hari ke Baitul Maqdis. Dan sekarang dia telah kembali lagi ke sini." Abu Bakar bertanya, "Apakah kamu mendustakannya?" Nabi berkata, "Sekarang dia di Masjidil Haram membicarakan demikian." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, sekiranya dia berkata demikian, maka benarlah apa yang disampaikannya. Mengapa kamu terkejut dengan apa yang diberitakannya?" Demi Allah, selama ini dia telah memberitakan wahyu yang turun dari langit. Dan aku terus membenarkannya. Selama ini Nabi dapat wahyu, Abu Bakar benarkan. Dan itu lebih menakjubkan daripada berita perjalanan ke Baitul Maqdis. Ya. Karena Baitul Maqdis nampak. Orang boleh melihat. Dan dia boleh menceritakannya. Sedangkan dapat wahyu tidak nampak. Tapi dibenarkan oleh Abu Bakar. Maka kalau Abu Bakar sudah benarkan Nabi dapat wahyu selama ini, apalagi untuk membenarkan Nabi pernah ke Baitul Maqdis. Di malam hari sekarang sudah datang ke Mekah. Bukan sesuatu yang mustahil bagi Abu Bakar. Ini argumennya Abu Bakar.
keyakinan apa yang Nabi sampaikan itu benar, tidak mungkin ada dusta. Walaupun jangankan Baitul Maqdis, dia jumpa Allah pun benar, dia dapat wahyu juga benar, bukan sesuatu yang mustahil. Nah, Abu Bakar segera ke masjid menjumpai Nabi Muhammad dan bertanya kepada beliau, wahai Muhammad, apakah kamu memberitakan bahwa kamu berjalan ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa malam hari? Benar. Nah, Abu Bakar berkata, ceritakanlah tentang Baitul Maqdis. Sebab aku telah pernah melihatnya. Rasulullah segera menceritakan kembali gambaran Baitul Maqdis. Dan setiap selesai satu gambaran cerita, misalnya menceritakan tentang pintunya, atau dindingnya, atau kubahnya, atau halamannya. Setiap Nabi menceritakan satu item daripada Masjid Maqdis, nah, Abu Bakar berkata, "Shadaqta ya Muhammad." Bukan lagi setiap satu poin daripada cerita, maka Nabi Abu Bakar berkata, "Shadaqta ya Muhammad." Sehingga Nabi cerita semuanya. Dan Nabi berkata akhirnya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, engkaulah as-siddiq." Karena Nabi Abu Bakar membenarkan semua cerita tentang Baitul Maqdis. Ya itulah maka Abu Bakar bernama Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kemudian setelah Abu Bakar membenarkan ucapan Rasul, harus menceritakan, maka orang musyrik berkata, "Hai Muhammad, apakah tandanya bahwa engkau berjalan ke Baitul Maqdis? Apa tanda? Karena tadi tanda engkau melihat Baitul Maqdis, oke. Itu kan banyak. Karena apa tanda engkau berjalan?" Nabi menjawab, tadi di tengah perjalanan tadi, kata Nabi, waktu aku sedang berjalan daripada ke Mekah, aku melihat ada kafilah dagang yang sedang menuju kota Mekah. Jadi dalam perjalanan. Dan pada waktu itu kata Nabi, kafilah itu kehilangan untanya. Ada mungkin mereka berhenti di satu tempat dan mereka hilang untanya. Dan Jibril mencari unta itu dan memberikan kepada mereka. Dan unta yang hilang itu berwarna hitam dan putih kulitnya. Belang berarti. Jadi tanda Nabi memang melalui perjalanan. Karena Nabi berjumpa dengan orang yang sedang berniaga, hanya Nabi lebih cepat. Nabi menceritakan tentang kafilah dagang. Maka orang kafir bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, oke, kalau kafilah dagang itu sedang berjalan ke kota Makkah, kapan kafilah dagang itu datang ke Mekah? Nabi jawab, pada hari Rabu besok. Hari Rabu. Itu tuh kalau hari Isnin mereka sampainya Rabu. Dan pada hari Rabu sudah hampir matahari akan terbenam. Kafilah belum datang juga. Padahal Nabi lah janji hari Rabu akan datang. Dan Nabi yakin itu sebetulnya. Kami berdoa agar dipanjangkan sedikit saja. Ada yang mengatakan memang artinya memang dipanjangkan artinya waktu ya biasa. Kalau dalam musim, kalau kita tengok di Arab atau di mana-mana, kalau musim panas atau musim dingin, kalau musim panas kan biasanya malamnya panjang, siangnya kurang. Kalau musim dingin malamnya panjang sih. Maka ini Allah memanjangkan karena ada putaran tadi, memanjangkan sehingga kalau kata hadis bahwa saya ditahanlah matahari tidak beredarnya sampai dia beredar panjang sedikit. Dan betul setelah itu 1 jam setelah Nabi berdoa tadi,
dan baru terbenam matahari dan datanglah kafilah. Jadi kafilah yang Nabi katakan aku berjumpa kafilah dagang yang ada sedang berjalan daripada menuju Mekah. Dan aku jumpa itu sedang masuk akan datang hari Rabu. Benar pada hari Rabu sebelum matahari terbenam, kafilah dagang itu telah sampai kota Mekah. Dan mereka mendatangi mereka. Bertanya tentang cerita tadi, apakah betul ada yang hilang daripada untanya? Mereka mengatakan benar. Jadi dia telah berdagang yang disebut Nabi. Dan mereka yang melihat semua tanda yang Nabi ceritakan tadi benar. Bahwasanya ada unta yang belang. Dan mereka tanya unta itu memang hilang. Tidak, mereka memang betul hilang tengah jalan. Mereka dapatkan lagi. Ini membuktikan memang Nabi benar-benar berjalan. Melalui jalan yang dijalani orang, hanya lebih cepat jalannya. Ini dari kitab Qasas Al-Kubra As-Sayuti. Bukti memang Nabi melewati jalan yang dijalani oleh orang-orang biasa dalam perjalanan, dan Nabi tahu apa yang terjadi di tengah jalan. Nabi nampak semuanya. Sampai Nabi nampak sampai Baitul Maqdis sampai dengan Mi'raj. Itu satu bukti nyata. Bukti yang kedua adalah ada berita dari Kaisar Rum. Abu Sufyan menceritakan bahwa pada waktu dia Al-Kabi datang bawa surat Nabi kepada Kaisar Rum. Abu Sufyan berkata, wahai Kaisar Rum, atau ada Abu Sufyan waktu di sana, dia membawa surat Nabi Muhammad ke Kaisar Rum. Abu Sufyan ada berada dengan Kaisar Rum, istana Kaisar Rum. Apa kata Abu Sufyan kepada Kaisar Rum? Wahai Kaisar, Raja Rum, Muhammad mengatakan bahwa dia telah berjalan malam ke Baitul Maqdis. Ya. Kaisar Rum waktu itu, kalau orang-orang waktu di Bizantium itu berarti di kawasan Syria. Kaisar Rum bertanya kepada pendeta yang hadir, apa pendapat kalian tentang peristiwa ini? Raja Romawi waktu itu bertanya kepada semua pendeta-pendeta yang ada. Waktu dia mendengar bahwa saya Muhammad telah datang ke Baitul Maqdis pada suatu malam, berjalan malam hari, Isra Mi'raj. Dia tanya kepada pendeta, apa pendapat kalian? Seorang pendeta daripada Palestina, karena Palestina waktu di bawah Romawi, yang berkuasa di atas masjid Baitul Maqdis orang-orang kerajaan Romawi. Seorang pendeta Palestina berkata kepada Raja Romawi, baik Kaisar, saya mengetahui kejadian pada malam tersebut. Bayangkan ya. Jadi pengakuan seorang pendeta tentang Nabi memang datang ke Baitul Maqdis pada malam Isra dan Mi'raj. Malam itu kata pendeta, saya menjaga Baitul Maqdis. Dan saya bertugas menutup semua pintu-pintu Baitul Maqdis. Dan ada satu pintu, kata pendeta, yang tidak dapat saya tutup. Ada pintu yang tidak dapat ditutup. Dia telah menutup, tidak dapat ditutup. Dan di pagi hari, saya melihat ada bekas ikatan kendaraan di samping pintu yang tidak dapat tertutup itu. Ada bekas. Ini kata pendeta Baitul Maqdis. Maka saya katakan kepada kawan-kawan saya pendeta di Baitul Maqdis, kepada yang lain yang tidak bertugas malam itu, yang dia bertugas untuk menutup pintu. Kau katakan, tadi malam telah masuk ke masjid kita ini seorang nabi. Dia telah sholat di masjid kita ini. Kesaksian pendeta yang menjaga Baitul Maqdis
bahwa saya memang malam itu pintu Baitul Maqdis ada yang tidak bisa ditutup dan ada bekas ikatan kendaraan yang ditambatkan di dekat pintu tersebut. Maka dia yakin tadi malam telah datang seorang nabi dan dia sholat di masjid Baitul Maqdis. Apa kata Raja Romawi? Itulah nabi yang telah disebutkan oleh Isa alaihissalam. Jadi kesaksian pendeta penjaga Baitul Maqdis tentang adanya seorang nabi yang datang di malam hari dan sholat di Baitul Maqdis. Dan menurut kata ulama itulah nabi yang disebutkan oleh Isa alaihissalam. Itu pengakuan Raja Romawi berdasarkan kesaksian pendeta yang menjaga Baitul Maqdis. Kemudian, berarti memang di jalan ada Nabi menyaksikan di dalam suatu jalan, sampai ke masjid pun ada yang tahu, ada yang merasakan ada Nabi dalam masjid Baitul Maqdis. Sekarang apakah memang betul Nabi Muhammad pergi malam itu? Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi, "Hai Muhammad, kamu tadi malam mencarimu." Berarti memang tadi malam itu ada orang tidak tahu di mana Muhammad berapa jalan. Orang mencari kata Ibnu Abbas. Kemana kamu pergi? Kata Nabi, saya pergi ke Baitul Maqdis. Abbas bertanya, apakah kamu baik? Benar, saya akan baik. Waktu baik, benar. Kenapa? Aku baik, bukan mimpi. Bukan mengkhayal. Aku pergi tadi malam ke Baitul Maqdis. Inilah yang terjadi. Bayangkan sebuah peristiwa terbesar dalam kehidupan manusia. Allah membawa, mengangkat Rasulnya yang termulia Muhammad SAW untuk berjumpa dengannya dan menerima perintah sholat. Kemudian besok harinya setelah Nabi sampai ke Mekah, datanglah malaikat Jibril. Siang hari setelah malam Isra Mi'raj, datang malaikat Jibril. Setelah terbit matahari, mengajarkan Nabi sholat. Waktu zuhur datang, setelah awal zuhur, waktu asar datang lagi, Jibril alaihissalam mengajar Nabi sholat. Waktu maghrib datang lagi, waktu isya datang lagi, waktu awal subuh datang lagi. Jadi hari itu 5 waktu datang Jibril mengajarkan Nabi sholat. Sebagaimana diwajibkan 5 waktu pada malam Isra dan Mi'raj. Jibril sholat, Nabi sholat. Datang pada awal waktu. Besok harinya, Jibril datang lagi. Dan pada akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib, dan tengah malam, pertengahan malam, untuk mengajarkan Nabi sembahyang 5 waktu lagi, dan akhir waktu subuh. Di satu hari pertama awal waktu semuanya, hari kedua akhir waktu semuanya. Jadi malaikat mengajarkan sholat bernabi langsung setelah Isra dan Mi'raj. Inilah gambaran Isra Mi'raj sebetulnya yang kita dapatkan, maka itu hebat. Maka bahwasanya Isra Mi'raj membuktikan kebenaran ajaran Islam terhadap sesuatu yang gaib. Sebab Nabi Muhammad telah menyaksikan langsung kehidupan tersebut. Apapun yang gaib, Nabi telah tahu. Sampai Allah sendiri pun Nabi telah berjumpa dan menyaksikannya. Inilah bukti kebenaran Islam dalam arti yang nyata langsung.
Isra Mi'raj adalah bukti kebesaran kekuasaan dan kebesaran Allah yang tak dapat dilakukan satu pun yang lain. Tidak ada mungkin dengan biraknya, dengan mi'rajnya, itu bukti kuasanya Allah. Kemudian dengan kita dari Baitullah ke Baitul Maqdis memahami tugas seorang manusia menjadi hamba Allah, khalifah Allah. Atau Bekah ke Baitul Maqdis dengan naik burak untuk menjadi khalifah Allah, menguasai dunia dari tempat yang paling dekat ke tempat yang paling jauh. Dengan kesucian diri, dengan keimanan, dengan keilmuan, maka harus dapat menghadapi godaan, tantangan pemikiran, tantangan akidah, tantangan nafsu, tantangan dunia, sampai ke tujuan untuk jadi manusia terbaik. Jadi imam di Masjid Aqsa, itu tugas kekhalifahan. Dan mengatur hubungan dengan manusia dengan baik, waktu naik dengan bagaimana dengan Nabi, ada orang yang terdahulu, orang yang akan datang, dengan komunikasi, dengan diplomasi, dengan komunikasi yang baik sampai berjumpa dengan Allah, itu tugas kekhalifahan. Dan semua ini dipersembahkan kepada Allah, tugas penghambaan yang di ujung dengan jumpa Allah dan melakukan ibadah kepada Allah. Lambang kekhalifahan dan penghambaan seorang muslim sebetulnya. Maka dia dapat mengelola dunia ini semua dengan iman, ilmu, dan kesucian diri. Maka menjadi orang yang terbaik macam Nabi Daud alaihissalam. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam yang menguasai Baitul Maqdis. Nabi Daud dengan besinya, Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya. Dan kesucian diri manusia menjadi syarat. Kesucian diri dan kualiti sumber daya insan. Modal pertama menjadi khalifah dan menjadi hamba Allah yang terbaik sebetulnya. Dan menguasai naik bulat waktu menguasai teknologi tercanggih. Sehingga kita bukan menjadi orang yang dikuasai oleh teknologi, tapi orang menguasai teknologi. Kemudian kita memilih yang terbaik, hidup yang bermanfaat, yang berguna dengan persaingan yang ada. Bukan meninggal tanpa apapun adanya sebetulnya. Yang akan pilih susu daripada arak, Muslim mendapat milih sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk hidupnya. Dan untuk meninggalkan apa yang terbaik bagi dirinya dan masyarakatnya. Jadi imam seperti seorang pemimpin harus dapat menjadi bidang profesi. Seorang muslim dapat menjadi pemimpin dalam semua bidang, semua profesi. Imam mandil muttaqin. Karena imam semua nabi-nabi yang lain pada waktu Nabi Muhammad SAW. Dan pemimpin yang baik, pemimpin yang melihat sejarah, melihat pengalaman orang lain yang berhasil, dan bertanya kepada yang berpengalaman. Nabi Muhammad jumpa nabi-nabi lain, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, setiap tingkat langit. Dengan Nabi Adam supaya tahu asal usulnya. Nabi Sawahya supaya tahu bagi dia melanjutkan misi orang yang selanjutnya. Nabi Idris dengan ibadahnya. Nabi Yusuf dengan godaannya. Nabi Harun dengan komunikasinya. Nabi Musa dengan kesabaran dan ketabahannya. Nabi Ibrahim dengan berbuat yang bermanfaat di masyarakatnya. Itulah seorang pemimpin, jadi orang terbaik di dunia dan di akhirat sebetulnya. Nabi berdakwah dengan Nabi Musa. Nabi bertanya kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa lebih pengalaman. Maka seorang pemimpin harus tahu, bertanya pada yang lain. Dan pada orang yang lebih pengalaman. Perlu dapat melanjutkan kerja dengan baik sebetulnya. Ada dialog sebetulnya. Dan orang yang orang yang bekerja di dunia dengan benar akan berjihad dan akan dapat balasan pasti depan Allah pada alam barzah nanti alam akhirat. Beda gambaran pada alam Isra Mi'raj sebetulnya. Demikian juga orang-orang yang mengingkar kepada Allah, yang melakukan dosa akan dapat semua balasan dosanya. Yang namanya nampak segala macam bentuk orang yang fitnah, orang yang tidak amanah, orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan zakat, semua ada akibat kehidupan akhirat akan datang sebetulnya. Dan orang adanya godaan-godaan, ada godaan akidah Yahudi Nasrani, godaan dunia. Itu satu godaan harus dihadapi oleh seorang mukmin yang punya prinsip iman kepada Allah SWT. Dan dia bertemu dengan Allah. Berarti setiap perbuatan akan Allah catat dan kita akan jumpa Allah mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita depan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ada dua pertemuan. Pertemuan pertama pertanggungjawaban depan Allah. Pertemuan kedua adalah bagaimana kita mendapat ridha Allah. Yang menjadi jalan hidup seorang muslim sebetulnya. Maka intinya adalah dengan sholat. Sehingga kita tetap apapun aktivitas dengan sholat.
Dan salah satu kita berjumpa Allah, berdialog Allah, berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita ucapkan dua, kita buka dengan Al-Fatihah, berarti kita berdialog dengan Allah. Kita tutup dengan tahiyat pun berdialog, itu contoh dialog Allah dengan Nabi Muhammad. Karena salat adalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Maka kita peringati Isra Mi'raj untuk kita dapat muhasabah diri, meningkatkan diri, melihat diri kita bagaimana dengan Rasulullah SAW yang begitu hebat, yang telah Allah jadikan dia manusia terbaik dengan semua kewajibannya, dengan semua amanahnya, dan bagaimana kita menjadi amanah kita dalam khalifah Allah di dunia atau belum, tergantung kita muhasabah dengan Isra Mi'raj kita hari ini sebetulnya. Dan kalau saya lihat hari ini, siapa yang mendapat menguasai Baitul Maqdis, dia menguasai dunia. Sebelum Nabi Sulaiman Baitul Maqdis menguasai dunia, Nabi Daud menguasai dunia. Setelah itu datanglah Babilonia menguasai Baitul Maqdis, Babilonia menguasai dunia. Setelah Babilonia menguasai Baitul Maqdis, datang orang-orang Romawi. Romawi menguasai dunia. Setelah Romawi maka masuklah Islam. Islam menguasai dunia. Abu Bakar Nabi sampai umat zaman Utsmaniyah. Ya. Karena Baitul Maqdis dengan umat Islam sejak zaman Nabi sampai Utsmaniyah. Tengok, Utsmaniyah itu jatuh pada tahun 1924. Bayangkan. Hanya setelah itu Utsmaniyah jatuh, Yahudi menguasai Baitul Maqdis, maka Yahudi menguasai dunia. Sampai hari ini. Dan kalau umat Islam kembali dapat menguasai Baitul Maqdis, dapat menguasai dunia, maka nanti dapat Nabi Isa datang menghancurkan perang dari Yahudi, Baitul Mari kita rebut kembali, Islam mulai jaya lagi di akhir zaman nanti. Maka siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia menguasai dunia. Ini seakan-akan menjadi sunnatullah. Maka kenapa kita Isra lambangnya dengan Baitul Maqdis sebetulnya. Nah, gambaran tentang Isra Mi'raj, semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada soalan.